Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Mustika Sari dari Prodi Pendidikan Biologi akan membuat laporan berbentuk video. Nah, laporan ini adalah laporan praktikum yang berjudul Sistem Rangka, di mana pada praktikum ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui proses osifikasi, yang kedua untuk membandingkan apusan tulang yang didapat dengan preparat yang disediakan, kemudian yang ketiga untuk mengetahui struktur rangka vertebrata. Nah, langsung saja memasuki alat dan bahan. Yang pertama yaitu membutuhkan 2 tulang paha yang dipisahkan dari daging. Nah, yang kedua yaitu asam cuka. Nah, yang ketiga botol plastik atau toples, menggunakan toples. Nah, yang keempat yaitu plastik. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja untuk membuat bahan tadi. Nah, yang pertama itu kita pisahkan tulang, 2 tulang paha tersebut dari daging. Nah, kemudian kita siapkan toples atau wadah tempat plastik, yaitu sebanyak 2. Nah, yang toples pertama tadi kita isi oleh air cuka atau yang disebut asam cuka atau sering kita kenal yaitu cuka makanan. Nah, toples yang kedua ini kita isi oleh air biasa. Kemudian setelah siap, nah tulang tadi kita masukkan ke dalam air cuka dan air biasa. Nah, kemudian kita tunggu selama 4 hari atau rendam tulang tersebut selama kurang lebih 4 hari. Nah, untuk itu di sini saya akan melakukan review dari hasil yang telah saya lakukan. Yang pertama itu untuk tulang yang diberi air asam cuka. Kita buka ya teman-teman. Sepertinya bau, tapi lebih bau air biasa ya. Nah, kita review ya. Kita ambil tulangnya dari cuka ini. Nah, kemudian kita periksa teksturnya. Bisa lihat teman-teman, terlihat sangat lentur ya, dan dipatahkan pun tidak bisa karena dia lentur. Namun persendiannya masih ada, tidak terpisah dia. Kemudian air yang berwarna putih menjadi keruh, air cuka tadi. Nah, kemudian dia memiliki tekstur tulangnya yang lentur karena kita menggunakan tulang. Tulangnya kayak gini guys. Nah, bagian sendi ini masih terlihat dan ini sangat lentur karena ini menggunakan air cuka. Nah, kalau air biasa itu beda. Nanti kita lihat ya teman-teman. Oke, ini tulangnya kita masukkan lagi ke dalam air cuka ya. Oke, kita tutup kembali ya guys ya. Sangat bau ya. Kemudian untuk tulang ayam yang direndam oleh air biasa. Nah, kebetulan pertama ini airnya warna putih dan berubah menjadi warna merah seperti darahnya ya. Nah, biasanya direndam air ini dia memiliki bau yang menyengat teman-teman. Nah, langsung saja kita buka ya. Nah teman-teman, ini dasar dari tulang yang direndam oleh air. Nah, tulangnya itu bertekstur keras, namun persendiannya itu patah.
Tidak seperti air cuka tadi, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem rangka. Nah, menurut buku Anatomy Movement yang ditulis oleh Tengkudung pada tahun 2016, bahwa secara umum fungsi sistem rangka adalah membentuk kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Seperti kita ketahui, tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka tersusun dari bagian-bagian seperti osteoprogenitor, yaitu merupakan sel khusus yaitu derivat meneskimia yang memiliki potensi mitosis yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast terdapat di luar membran atau periosteum. Kemudian ada osteoblast, merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Kemudian ada osteosit, yaitu merupakan sel-sel tulang dewasa. Dan yang terakhir yaitu osteoklas, merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi osteoklas untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Nah, tulang merupakan pondasi tubuh yang dihubungkan oleh ligamen. Ligamen adalah jaringan elastis yang terdiri dari serat dan membentuk sendi. Jaringan tulang terkait langsung dengan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu tali-tali pengikat disebut ligamen, kemudian jaringan rawan disebut kartilage. Kemudian otot disebut muskeles dan persambungan dan persendian disebut arton. Menurut penelitian Herlina dan kawan-kawan pada tahun 2018, tulang dan kerangka merupakan bagian yang sangat penting di dalam bagian ortopedi. Nah, tulang bukan hanya kerangka penguat tubuh, tetapi juga merupakan bagian dari susunan sendi. Sebagai pelindung tubuh, tempat melekatnya bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang tetap atau stabil pada saat kontraksi atau origo. Bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang berubah posisi pada saat kontraksi atau insertio dan otot-otot yang menggerakkan kerangka tubuh. Menurut penelitian Ramadan pada tahun 2018, pada umumnya tulang dibedakan menjadi tulang keras atau osteon dan tulang rawan kartilago. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari proses osifikasi, sedangkan tulang rawan adalah tulang yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi karena tersusun sel-sel tulang rawan atau kondrosit, di mana kondrosit ini mensekresikan kondrin yang berupa kolagen atau hialin. Sel-sel pada tulang antara lain osteoblast, osteosit, osteoklas, dan sel osteoprogenitor. Osteoblast ditemukan dalam lapisan epidermis jaringan tulang yang berbentuk silindris pendek di mana menjadi perantara mineralisasi osteoid. Osteosit adalah komponen sel utama yang membentuk matriks tulang. Osteoklas merupakan sel fagosit yang mengikis tulang dan memperbaiki tulang bersama osteoblast. Sel osteoprogenitor ialah sel yang menghasilkan osteoblast dan osteosit. Tulang membentuk endoskeleton yang kuat dan kaku. Tulang tersusun dari beberapa komponen senyawa seperti protein dalam bentuk polimer, kolagen, dan terdiri dari unsur kalsium. Perendaman terhadap kolagen tulang ayam dilakukan sesudah tahap decreasing, pembersihan, pengeringan, dan pemotongan tulang menjadi lebih kecil. Nah, proses decreasing bertujuan untuk menghilangkan lemak, kotoran, dan daging yang menempel pada tulang. Proses decreasing dilakukan selama 30 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Perendaman tulang ayam dalam air menimbulkan reaksi senyawa. Kalsium pada tulang bereaksi dengan air pada suhu kamar sesuai dengan mekanisme reaksi berikut, yaitu Ca plus 2H2O menjadi CaOH2 plus H2. Reaksi ini membentuk kalsium hidroksida dan gas hidrogen. Perendaman tulang ayam dalam larutan asam cuka mengandung asam klorida. Asam klorida digolongkan dalam jenis asam kuat. Larutan HCl dalam air merupakan cairan kimia yang berbau menyengat dan bersifat korosif. Di dalam tubuh, HCl menghancurkan bahan makanan yang masuk ke dalam usus. Dalam bidang industri, HCl dibatasi dalam produksinya. Hal ini dikarenakan tekanan uap HCl yang tinggi sehingga menyebabkan kesulitan saat penyimpanan.
Nah, pada perendaman dalam larutan asam klorida terhadap kolagen menghasilkan polimer gelatin. Dengan penyusun utama asam aminoglisin, penggunaan asam dalam tahap hidrolisis akan menghasilkan gelatin tipe A. Konsentrasi HCl yang sering digunakan yaitu 2-6% dalam waktu 1 hari, dan reaksi yang terjadi adalah substitusi anion klorida dengan anion fosfat pada garam kalsium. Larutan asam mengubah serat kolagen triple helix menjadi rantai tunggal dalam waktu singkat, sehingga pada saat yang sama jumlah kolagen yang terhidrolisis menjadi lebih banyak. Asam klorida atau HCl memiliki kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur seperti kalsium, Ca dalam tulang. Tulang akan menjadi lunak disebabkan komposisi kalsium pada tulang hilang. Reaksi yang terjadi yaitu 2HCl plus Ca menjadi H2 plus CaCl2. Kalsium klorida yang terbentuk mudah menyerap kelembapan di udara atau higroskopis. Kalsium klorida berfungsi sebagai ion kalsium dalam larutan karena sifat kalsium klorida yang larut dalam air. Kalsium yang ada pada tulang ketika direndam dengan asam klorida akan melebur menjadi gas hidrogen dan larutan kalsium klorida. Pada pengamatan yang sudah kami lakukan, terjadi perubahan kekerasan pada tulang ayam yang direndam air cuka dan air biasa. Nah, pada air cuka ini tulang menjadi lunak, dan pada air biasa tulang bertekstur keras. Menurut penelitian Ramadan pada tahun 2018 terjadi perubahan kekerasan. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan HCl, tulang sangat keras dan kaku. Tetapi setelah direndam larutan cuka yang mengandung HCl selama 5 hari atau 4 hari, kekerasan pada tulang berubah menjadi lunak. Hal ini disebabkan HCl memiliki kemampuan untuk melarutkan unsur-unsur lain seperti kalsium, di mana sesuai reaksi HCl plus Ca menjadi CaCl2 plus H2. Kalsium klorida yang terbentuk mudah menyerap kelembapan di udara. Selain itu, kalsium klorida juga mudah larut dalam air cuka. Hal ini sesuai dengan pernyataan utama pada tahun 1997 yang menjelaskan larutan asam mengubah serat kolagen triple helix menjadi rantai tunggal dalam waktu singkat, sehingga pada saat yang sama jumlah kolagen yang terhidrolisis menjadi lebih banyak. Kandungan kalsium pada tulang semakin sedikit karena terlarut oleh larutan HCl, sehingga keadaan tulang menjadi lunak. Fungsi kalsium sebagai penguat dalam pertumbuhan tulang menjadi rendah karena komposisi kalsium pada tulang juga berkurang. Tidak hanya itu, zat-zat lain yang ada pada tulang ayam seperti magnesium, natrium, kalium, dan fosfor terlarut sehingga tulang menjadi lunak. Nah, kemudian terjadi perubahan warna. Setelah tulang paha ayam dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi larutan cuka, terjadi perubahan warna. Sebelum dimasukkan, warna tulang berwarna putih dan terlihat segar. Namun, setelah dimasukkan larutan cuka dan didiamkan selama 5 hari, warna tulang menjadi putih pucat kekuningan. Hal ini disebabkan karena larutan cuka mengandung HCl. Warna tulang berubah disebabkan besarnya molaritas HCl yang tinggi sehingga zat pewarna kalsium tulang terlarut oleh larutan HCl. Hal itulah yang mengakibatkan warna pada tulang berubah menjadi putih pucat kekuningan. Setelah dibiarkan terendam larutan HCl selama 5 hari, tulang menjadi memiliki daya elastisitas. Hal ini terjadi karena adanya unsur gas mulia yaitu hidrogen dan unsur lain berupa klor memiliki molaritas tinggi sehingga mampu menurunkan kadar kalsium pada tulang. Sementara itu, tulang yang direndam dalam air tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena air tidak memiliki kemampuan dalam melarutkan unsur kalsium pada tulang. Nah, kesimpulannya adalah proses di mana tulang terbentuk disebut osteogenesis atau osifikasi. Ada 2 jenis pembentukan tulang yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi dimulai dari sel-sel merenchyme memasuki daerah osifikasi. Bila daerah tersebut banyak mengandung pembuluh darah akan membentuk osteoblast. Bila tidak mengandung pembuluh darah akan membentuk kondroblast. Pembentukan tulang rawan terjadi segera setelah terbentuk tulang rawan atau kartilago. Osteoblast ada dalam
lakuna berubah menjadi osteosit dan mensekresikan komponen organik sehingga tulang menjadi keras. Kemudian perbandingan antara tulang yang direndam oleh air cuka dan air biasa itu berbeda. Nah, tulang yang direndam air cuka itu memiliki struktur yang lentur dan lunak, dan tulang yang direndam oleh air biasa memiliki tekstur yang keras. Sekian dari pembahasan saya tentang praktikum sistem rangka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.